I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini kami kelompok 9, nama saya Kamila Cahyokumuma, nama saya Rara Papiariano, yang akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha itu yang pertama ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan merupakan bentuk badan usaha yang tidak mempunyai perbedaan signifikan antara pemilikan pribadi dengan pemilikan perusahaan. Menurut swasta 2009, perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan dia bertanggung jawab sepenuhnya dan terhadap kepemilikan resiko dan kegiatan perusahaannya. Tidak ada aturan untuk mendirikan perusahaan perseorangan, cukup mendapatkan izin dari kantor perizinan setempat. Kelebihan dari kekurangan bentuk badan usaha perorangan yaitu kelebihan dari perusahaan perseorangan yang pertama adalah memiliki kebebasan bergerak. Yang kedua adalah pemerintah yang tidak memungut pajak perusahaan tetapi hanya kepada pembeli. Dan yang terakhir adalah penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh hasil perusahaan terjamin. Dan kekurangan bentuk yang pertama adalah tanggung jawab terhadap hukum keuangan yang terbatas. Yang kedua adalah keterbatasan kemampuan keuangan. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manajerial. Dan yang terakhir adalah kualitas kerja karyawan terbatas. Yang kedua adalah firma. Firma merupakan untuk menjalankan bisnis antara 2 orang atau lebih di bawah nama yang sama dengan tanggung jawab yang tidak terbatas untuk setiap anggota bisnis. Sedangkan laba yang diperoleh dari usaha tersebut untuk dibagi bersama-sama. Begitupun sebaliknya, bila yang terjadi kemudian semua anggota firma itu menanggungnya. Kelebihan dan kekurangan dari usaha firma. Kelebihan firma yang pertama adalah penguasaan terhadap keuntungan tidak ada meskipun harus dibagi dengan anggota fraksi yang lain. Yang kedua adalah motivasi usaha yang tinggi meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Dan yang terakhir ada penanganan aspek hukum minimal meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan karena hasil ada kesepakatan antara anggota fraksi. Kekurangan firma yang pertama adalah sering terjadi konflik antara anggota fraksi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Dan yang terakhir adalah mengandung tanggung jawab keuangan terbatas. Namun tanggung jawab keuangan sudah dapat dibagi dengan anggota fraksi yang lain. Yang ketiga adalah perserikatan penerbitan atau CV. Perserikatan penerbitan atau CV itu adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang ditunjukkan sebagai upaya bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin dan mengelola usaha serta tanggung jawab penuh atas harta dibagian dan memberi pinjaman. Namun, tidak bersedia untuk tidak mengarahkan perusahaan dan mempunyai tanggung jawab terbatas. Fellowship sponsor atau CV adalah suatu usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Oleh karena itu, dalam CV kita membedakan 2 jenis, yaitu anggota yang aktif dan anggota yang pasif. Anggota aktif itu adalah anggota yang mengelola sendiri kegiatan usahanya, yang bertanggung jawab penuh atas utang usahanya. Sedangkan anggota pasif adalah anggota yang hanya menetapkan modalnya hanya sebatas jumlah modal yang disetorkannya. Kelebihan dari perserikatan kolektif atau CV yang pertama itu ada penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun harus dibagi dengan anggota fraksi yang lain. Yang kedua ada motivasi usaha tinggi meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Dan yang terakhir ada penanganan aspek hukum yang waktu itu lebih rumit dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Kekurangan perserikatan kolektif yang pertama ada mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif yang terbatas meskipun dapat dibagi dengan anggota sekutu yang lain. Yang kedua ada status hukum sipil belum badan hukum sehingga sulit untuk mendapatkan proyek-proyek yang besar. Dan yang terakhir ada tidak dapat dengan mudah mengumpulkan modal dari para sekutunya, tidak seperti perseorangan terbatas yang dapat mengumpulkan modal dari para pemegang saham. Selanjutnya yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah penggabungan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk
menjalankan suatu perusahaan, mana perusahaan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut dengan cara membeli saham pada perusahaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan perusahaan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah pedagang yang didirikan atas dasar perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang tinggi, yang terbagi pada dalam saham dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kelebihan dan kekurangan badan usaha perseroan perusahaan adalah kelebihan perseroan terbatas yang pertama, memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Yang kedua, pemisahan kekayaan dan utang-utang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga, kemampuan keuangan yang sangat besar. Kemudian, kekurangan perseroan terbatas. Pajak yang besar karena PT merupakan subjek pada tersendiri, sehingga bukan perusahaan saja yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak. Kemudian biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain. Kemudian yang kelima yaitu yayasan. Yayasan menurut Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan yayasan adalah suatu organisasi ekonomi yang terdiri dari kekayaan yang terpisah-pisah dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, di bidang agama atau kemanusiaan tanpa anggota. Harta yayasan adalah uang, barang, atau harta kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Yang keenam, koperasi. Kata koperasi berasal dari kata CO yang berarti bersama dan operasi yang berarti bekerja sama. Secara umum, koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian yang anggotanya adalah orang perseorangan atau badan usaha. Koperasi yang didirikan secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban, serta menjalankan satu atau lebih jenis usaha. Suatu yang bisa dilakukan. Secara khusus, kesejahteraan anggota dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan meningkat. Sedangkan pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut. Kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dari batasan atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi yang pertama, badan ekonomi yang kegiatan pokoknya berdasarkan prinsip kerjasama. Yang kedua, anggota adalah orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Yang ketiga, keanggotaan secara sukarela serta hak dan kewajiban yang sama merupakan wujud demokrasi dalam koperasi. Selanjutnya yang keempat, kerugian dan keuntungan dibagi dan dinikmati setelah dilakukan perbandingan yang adil. Pengawasan dilakukan oleh anggota. Kemudian yang kelima, adanya gotong royong. Kemudian sebagai syarat atau kewajiban anggota menyetorkan sejumlah uang sebagai simpanan modal dan simpanan wajib. Sekian dari